Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Huntima di Kabar Banguswari dari Desa ke Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Sofia, penggiat pariwisata dari Desa Gunung Hejo. Nah, kebetulan kita sekarang berada di perkebunan PTPN 8 Cikumpai yang berlokasi di Desa Gunung Hejo. Nah, sekarang kita berbincang-bincang sedikit ya Pak ya dengan Bapak Babin Kantibnas Ibda Abdul Rojak, dan sebelah saya koordinator ya Pak ya, koordinator DPP Darangdan, Bapak Satom. Nah, makasih ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Saya tuh pingin tahu gitu ya, pingin bertanya ke bapak-bapak ini apa yang perlu dikembangkan gitu ya untuk Desa Gunung Hejo biar maju lah kayak desa-desa yang lainnya gitu Pak ya. Menurut Bapak di sini yang Bapak ketahui apa sih potensi apa yang bisa dikembangkan untuk kedepannya gitu? Kalau menurut saya sih, kebetulan saya pembina Desa Gunung Hejo ya. Ya. Memang Gunung Hejo ini kan rata-rata banyaknya lahan pertanian. Iya Pak. Kalau pertaniannya pertanian apa istilahnya tanah tandus lah, bukannya seperti persawahan. Ya kalau mau dibuat agrowisata ya tempat wisata bisa aja sih sebenarnya mah. Memang direncanakan karena di sini juga banyak lahan kosong. Ya mungkin jadi agrowisata itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Kalau misalnya di sini pertanian, ya kita buat agrowisata pertanian itu kan yang tadi disebutkan kita misalnya apa kita di sini apa kita tanam apa gitu. Jadi walaupun ada wisata, masyarakat di sini terangkat gitu kan pertaniannya gitu. Jadi walaupun itu kan ada pembimbing lah. Jadi dia tuh di kelompokan tani ya tadi sama Pak Satem ini dari pembimbing pertanian dia. Nanti dia akan kelompokan tani. Jadi diarahkannya terarah ke pertanian itu. Jadi dia tidak mesti nanam semuanya. Ini pas waktu panen jualnya, karena biasanya kan kalau pas panen banyak hasil harga turun. Nah, tapi kalau nanti ada dari pembimbing dari petani dari pertanian mungkin dia akan mengarahkan bagaimana cara penanam kita pas suatu tadi panen ya bisa ya memuaskan lah gitu kan. Selain itu juga nanti di sini jadi agrowisata karena di sini kan lihat kita ke belakang itu kan alamnya bagus sekali gitu pemandangannya kan. Kita di sini kelihatan Gunung Cirata, Pleret gitu kan. Mungkin kalau yang lebih jelasnya nanti di sini kan ada tuh dari Dinas Pertanian. Pas atau mungkin yang nanti ke depan beliau yang tahu lah gitu. Iya gitu ya Pak ya. Berarti kalau Bapak tuh bisa mengkonsep gitu ya, bisa pas untuk nanti harga jualnya juga nggak pas kita mau ngejual turun harganya gitu ya Pak ya. Saya dulu setelah ini ditebang, saya mengajukan bahwa tanah ini mau digarap oleh masyarakat. Ternyata waktu itu saya ajukan sampai ngajukan itu 23 hektar. 23 hektar. Kenapa? Begitu. Untuk PMDK. Jadi tanahnya dikelola oleh masyarakat yang terdekat. Iya. Gitu. Tapi itu khusus untuk Desa Gunung Hejo aja Pak. Desa Gunung Hejo ada Darangdan yang juga ya. Kan yang namanya PTPN Perkebunan 8 itu bukan milik Gunung Hejo aja. Gitu. Iya. Berarti tapi lokasinya cuma Kecamatan Darangdan, cuman berlokasi di Desa Gunung Hejo gitu maksudnya ya Pak ya. Iya. Makanya yang dari sini yang bertani itu bukan orang Gunung Hejo, bukan Gunung Hejo. Jadi campur ya Pak ya. Kebanyakannya orang Cilalawi, orang Cianting. Sebetulnya orang sini dulu siapa ditawarin, tapi pada gak punya modal katanya gitu. Iya itu ya kendalanya itunya. Waktu pertama ya harus izin saya sebesar yang 33 hektar itu. Ya. Berarti yang 32 hektar tuh lokasinya di sini semuanya gitu ya Pak ya. Pokoknya 2 blok aja, yang ini 18 hektar, yang ini 13 hektar, berarti 32 hektar. Nah kemarin ada rencana ini mau ditanam tebu. Tadinya. Tapi katanya tanaman tebu itu harus ditanam di lahan datar. Gitu ya. Nah sekarang ada seorang pengusaha, mungkin lah taruh pengusaha aja dah. Mau invest gitu. Mau invest di sini. Yang namanya Pak Budi. Iya. Orangnya dari Cilalawi. Iya.
dia mau bertanya di sini, mau mengembangkan masalah agrowisata katanya gitu. Ya, bagus. Setelah itu sama saya ngobrol sini gitu, Pak, bagaimana kalau dimasukkan MPMDK? Pak, kata, kalau PMDK itu tanahnya suatu saat PT memerlukan, saya kasih langsung ke PT, nggak ada ganti ruginya gitu kan. Tapi kalau untuk yang pengusaha mungkin memerlukan waktu banyak. Iya. 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun untuk mengembalikan aset itu kan, modal gitu. Langsung aja Pak ke PT. Ya kemarin waktu itu langsung Bapak Budi itu langsung ke Cikumpai, Ke PTP-nya langsung. 18 langsung. Ternyata di sana disuruh, Pak kalau 5 hektar 50 hektar kan susah lah, udah 1 blok aja. Nah ternyata yang 1 blok ini yang 13 hektar disiap sama Budi, tapi izinnya langsung ke Bandung. Sekarang lagi nunggu proses itu. Sekarang udah action, udah pasang jet pump udah Pak. Jet pump udah, terus pasang listrik udah. Meskipun lah nggak masih ngambil di itu tuh di. Berarti sedikit-sedikit udah mau mulai jalan ya Pak ya gitu ya. Sekarang udah tanam jahe udah, dan bangunnya udah. Dan sekarang kan itu ada toron-toron itu kan pasang-pasang, udah pasang musa udah, katanya mau tanamnya itu bervariasi Bu. Jadi dibikin untuk agrowisata tuh ininya pertanian gitu ya, dia pertanian untuk tanamannya macam-macam gitu ya Pak ya, sayurannya variasi. Ada jahe, ada melon, ada varia yang enggak itu yang macam aja lah gitu. Dia maunya nantinya mau mendatangkan si tamu itu ke sini. Investor ya. Buat inspektor luar ya Pak ya. Ya bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual dari sini, untuk menjual. Yang penting dia itu suka nih. Iya, bisa metik sendiri gitu. Beli langsung di sini gitu ya Pak ya. Metik sendiri. Kemungkinan harga jual lebih mahal. Gitu ya. Mahanan kemarin sama saya, udah aja Pak. Ini aja yang kelompok yang lain silakan untuk tanam apa. Silahkan kalau ada tamu misalnya perlu terong tuh Bapak kata saya gitu. Kalau perlu ini kelompok ini perlunya ke sini gitu sampai gini Pak Budi. Tapi sekarang lagi action dah Pak. Udah mau mulai ya Pak udah ya? mulai udah itu bisa tinggal nunggu, ke sana. Tinggal nunggu ini dari Bandung aja gitu ya Pak ya. Tinggal nunggu izin dari. Untuk Bapak nih, untuk dari yang bagian keamanan ya. Ada tambahannya nggak Pak dari Bapak? Apa gitu untuk kedepannya, masukan apa yang bagus gitu buat kita ya, warga desa Gunung Hejo gitu Pak? Ya kalau saya sih sebagai Babin Kamtimas merangkap Kanitimas di Polsek ya. Ya memang kalau di Gunung Hejo mau diadakan semacam wisata mengangkat Gunung Hejo, ya sebenarnya saya sebagai Babin Kamtimas Gunung Hejo sangat senang gitu kan. Kalau ada ibu penggiat kan di sini misalnya jadi kita ya menurut saya sih bagus kalau memang dia gunung. Sementara kan ini Gunung Hejo itu kan memang sudah terkenal, tapi dalam tempat wisatanya belum lah ya. Tadi yang terkenal dengan Gunung Hejo itu yang ada mistiknya gitu kan, makam itu kan. Tapi untuk tempat wisata belum. Nah, tapi itu waktu kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Satem ini yang rencananya di sini mau dibuka argo wisata buat tempat wisata, memang di sini cocok lah karena kita ada ketinggian, terus kita bisa lihat ke sana Pleret, terus Cirata. Jadi kalau wisata di sini mungkin ya kalau dibikin semacam warung-warung apa lesehan gitu kayaknya tempat wisata ini cocok sih di sini. Jadi gitu. Wisata alam ya Pak ya. Maksudnya wisata alam lah di sini gitu. Jadi ya, gitu. Ya mungkin kalau saya sih mendukung gitu dari sebagai Babin Kamtimas Gunung Hejo. Apa yang direncanakan yang penting itu mengangkat minimal warga masyarakat sekitar Gunung Hejo lagi perekonomiannya. Apalagi sekarang kan di masa pandemi Covid kan. Jadi kalau dengan adanya ada inisiator kan yang untuk memajukan satu desa dari bidang wisata mau pertanian itu ya bagus, baik itu kan, itu ya memang juga program pemerintah kan biar masyarakat dengan adanya pertanian menggunakan lahan kosong, jadi perekonomian akibat dampak dari Covid itu ya masyarakat tidak terlalu merasakan lah bisa gitu. Menanggulangi ya Pak ya. Gitu, nah ya gitu ya Pak ya, di Gunung Hejo kan yang semua orang luar tuh yang tahu tuh yang lebih booming dan terkenalnya kan Gunung Hejo kilometer 97 itu ya Pak ya. Nah setelah pas ada Cipularang itu kan kayak gitu. Nah jadi jangan nyampe
hanya Gunung Hejonya aja yang diperbincangkan gitu kan. Alangkah baiknya untuk Alam. kedepannya ada wisata alam, agrowisata ini ya Pak ya yang mau dikembangkan di sini gitu. Alhamdulillah kan bisa juga untuk tambahan mengembalikan ya perekonomian di Desa Gunung Hejo ini ya Pak ya. Sebelum ditutup, apa dari Bapak masih ada tambahan lain nggak? Ya kemungkinan desa nggak ada lah, cuma titik saja. Saya sebagai petugas menginginkannya ini itu kan terbentuk dari beberapa kelompok. Iya. Kebetulan Pak Budi sendiri udah mau ke kelompok langsung ke Gunung Hejo itu Pak. Nah, kelompok Gunung Hejo udah ada kelompoknya. Kita cuma aja lah dari tangannya. Berarti kelompok-kelompoknya udah terbentuk, udah siap ya Pak ya? Udah bentuk. Kemarin mereka udah saya dimasuk ke Singurtan. Udah masuk ke provinsi, udah masuk ke pusat. Gitu ya, bagus ya. Ya udah perbincangannya sama bapak-bapak sama beliau-beliau ini udah ditutup sekian dulu. Nanti mungkin ada kelanjutannya. Saya undur diri. Saya dari Penggiat Pariwisata Episofia dari Desa Gunung Hejo. Terima kasih ya Pak ya. Bapak udah masuk udah bisa ngasih meluangkan waktunya dan bisa berbincang-bincang dengan saya ya Pak ya. Ya Pak, sukses ya. Amin. Sama sih. Dilanjut. Ya. Gitu. Demikian kabar Bamungsari dari desa ke desa kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamungsari dari desa ke desa berikutnya. Saya Mila Hajar Fatimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.